Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Desti Puspitanisi dengan NPM 19110500047 dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi koordinat titik yang membagi ruas garis PQ atas perbandingan M banding N. Pada subbab ini terdapat dua pokok bahasan. Yang pertama, pembagian ruas garis dalam bidang, dan yang kedua, pembagian ruas garis dalam ruang. Yang pertama, pembagian ruas garis dalam bidang. Jika titik P terletak pada garis AB dengan AP banding PB sama dengan M banding N, maka untuk mencari nilai P, kita bisa membuat koordinat kartesius di bidang X dan Y. Koordinat kartesiusnya kita gambarkan seperti ini ya. Ada sumbu Y dan sumbu X, di mana tadi ada garis AB dan P terletak antara AB. P-nya di sini. Maka A ini adalah X1, Y1, P adalah XP, YP, dan B adalah X2, Y2. Selanjutnya kita perhatikan segitiga APP1 dan segitiga ABB1. Kedua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Maka berlaku AP banding AB sama dengan PP1 banding BB1. Nah, untuk mencari nilai X pada titik P pun sama. Kita perhatikan kembali segitiga APP1 dan ABB1, di mana AP itu banding AB sama dengan AP1 banding AB1. Karena kita mau mencari sumbu X, maka kita fokusnya ke sumbu X-nya. Jadi dapat dituliskan AP per AB sama dengan AP1 per AB1. Selanjutnya kita masukkan nilai perbandingannya. AP per AB sama dengan PP1 per BB1. Nilai AP adalah M dan PP1 adalah Y min Y1. AB itu M plus N dan BB1 itu Y2 min Y1. Ini didapat dari mana? Bisa lihat dari grafik ya. Tadi bahwa AP adalah M dan PB-nya ini adalah N. Maka ketika AB adalah M ditambah N. Kemudian kita operasikan. M dikali Y2 min Y1 sama dengan M plus N dikali Y min Y1. Kita operasikan seperti biasanya, sehingga didapat nilai Y-nya yaitu MY2 plus NY1 per M plus N. Nah, itu untuk Y. Y di sini berarti adalah Y miliknya si P, maka YP. Nah, untuk X-nya sama saja. AP per AB sama dengan AP1 per AB1. AP-nya adalah M, AB adalah M plus N, sama dengan AP1-nya. AP1, P1-nya tadi di sini ya. P1 itu adalah X min X1, sedangkan AB1 adalah X2 min X1. Kita operasikan seperti biasa, sehingga didapat nilai X-nya adalah MX2 plus N1 per M plus N, dimana X di sini adalah X milik titik P, maka XP. Maka didapatkan nilai titik P pada koordinat kartesius XP, YP, yaitu XP-nya kan ini dan YP-nya ini. Berarti MX2 plus N1 per M plus N, MY2 plus NY1 per M plus N. Ingat bahwa dalam suatu koordinat kartesius, suatu titik itu nilainya X, Y. Yang selanjutnya, jika titik P berada di tengah-tengah garis AB, maka P membagi AB atas perbandingan M banding N sama dengan 1 banding 1. Nah, kita bisa menggambarkan ke dalam sebuah garis, di mana di sini ada titik A dan di sini titik B. Titik P berada di tengah-tengah garis AB, maka jarak AP itu sama dengan M dan PB itu sama dengan N. Di mana A ini adalah titiknya X1, Y1, P ini adalah XP, YP, dan B ini adalah X2, Y2. Maka koordinat titik P atau X, Y dapat dituliskan X2 ditambah X1 per 2, Y2 ditambah Y1 per 2. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh soal.
Tentukan titik P yang terletak pada AB dengan A-5,1 dan B 3,5 sehingga AP banding PB sama dengan 3:5. Penyelesaian, kita tahu bahwa koordinat titik P itu adalah MX2 plus NX1 per M plus N, MY2 plus NY1 per M plus N. Maka dari soal kita cari dulu bahwa A ini min 5,1, maka ini adalah X1, ini Y1, ini X2 dan ini Y2. Ini M dan ini adalah N. Selanjutnya kita masukkan saja ke rumus. Maka P itu kan MX2 plus NX1. Kita substitusikan saja. Jadi 3 dikali 3 ditambah 5 dikali negatif 5 per M-nya adalah 3, N-nya 5. Maka 3 ditambah 5. 3 dikali negatif 5 ditambah 5 dikali negatif 1 per 3 plus 5. Sehingga didapat P di sini ya. P-nya adalah 3 kali 3, 9. 9 ditambah negatif 25 adalah negatif 16 per 8 dari 3 ditambah 5, 3 kali negatif 5, negatif 15 ditambah 5 adalah negatif 10 per 8. Maka nilai P-nya adalah negatif 16 dibagi 8 adalah negatif 3, negatif 2, ini kita sederhanakan menjadi negatif 5/4. Sehingga titik P yaitu negatif 2, negatif 5/4, di mana ini adalah X dan ini adalah Y. Lanjut ke pokok bahasan yang kedua yaitu pembagian ruas garis dalam ruang. Pembagian ruas garis dalam ruang. Yang A, suatu titik R yang terletak pada garis PQ sehingga PR banding RQ sama dengan M banding N, maka untuk menentukan koordinat titik R-nya, kita bisa membuat sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Dengan cara kita buat dua titik sembarang, yaitu misalnya kita, karena di sini P dan Q, maka titiknya ada P dan Q. P itu anggotanya X1, Y1 dan Z1, sedangkan Q X2, Y2, Z2. Nah, nanti yang akan kita cari adalah R, di mana anggotanya adalah XR, YR, dan ZR. Nanti yang akan kita bahas bagaimana cara menentukan nilai XR, YR, dan ZR-nya. Saya gambarkan koordinat kartesius 3 dimensinya seperti ini, di mana ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus, dan di sini ada titik asalnya O yaitu 0,0. Tadi kita tahu bahwa kita misalkan dua titik sembarangnya adalah titik P dan Q, di mana P ini adalah X1, Y1, Z1, dan Q ini adalah X2, Y2, Z2. Nah, ketika garis PQ kita proyeksikan terhadap bidang XOY, proyeksi itu maksudnya kita cerminkan, maka di hasilnya adalah garis P aksen, Q aksen. Nah, di sini ada R, maka di sini adalah R aksen. Kemudian kita perhatikan segitiga ARP dan segitiga BRQ. Kedua segitiga tersebut sebangun, maka berlaku PA banding BQ sama dengan PR banding RQ, di mana PR di sini adalah M dan RQ-nya adalah N. Maka PA adalah ZR dikurang Z1 dan BQ adalah Z2 dikurang ZR. PR-nya M dan RQ-nya adalah N. Kemudian kita operasikan. M dikali Z2 min ZR sama dengan N dikali ZR min Z1. Kita operasikan sampai didapatlah nilai ZR-nya yaitu MZ2 ditambah NZ1 dibagi M plus N. Rumus untuk mencari nilai Z pada R. Gimana cara mencari X dan Y-nya pada titik R? Jika garis PQ diproyeksikan terhadap bidang ZOX, maka didapatkan nilai YR-nya yaitu MY2 plus NY1 per M plus N. Dan jika garis PQ diproyeksikan terhadap bidang YOX, maka didapat nilai XR sama dengan MX2 plus MX1 per M plus N. Jadi untuk mencari nilai Y, X, dan Z itu sebenarnya rumusnya sama. Hanya saja ketika Z maka di sininya Z, ketika Y ya Y, ketika mencari
X, maka di sini juga X. Jadi R yaitu XR, YR, ZR sama dengan MX2 plus NZ1 per M plus N, MY2 plus MY1 per M plus N, MZ2 plus NZ1 per M plus N. Yang B, jika R berada di tengah garis PQ, maka R membagi PQ atas perbandingan M banding N sama dengan 1 banding 1. Maka nilai R-nya yaitu X2 plus X1 per 2, Y2 plus Y1 per 2, Z2 plus Z1 per 2. Kemudian, jika M banding N sama dengan K, maka M sama dengan N dikali K, di mana R-nya yaitu KX2 plus X1 per 1 plus K, KY2 plus Y1 per 1 plus K, KZ2 plus Z1 per 1 plus K, di mana di sini nilai K-nya tidak sama dengan negatif 1. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, jika K-nya lebih besar daripada 0, maka R terletak antara P dan Q. Yang kedua, jika K-nya lebih besar daripada negatif 1 dan kurang dari 0, maka R terletak di perpanjangan Q P pada pihak P. Yang ketiga, jika K-nya sama dengan negatif 1, maka menunjukkan suatu titik di tak hingga. Kemudian yang terakhir, jika K-nya kurang dari negatif 1, maka R terletak di perpanjangan PQ pada pihak Q. Supaya lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan koordinat titik P sehingga membagi PQ dengan P negatif 4,2,1 dan Q-nya 6,4,2 dibagi atas negatif 2 banding 1. Maka penyelesaiannya kita ketahui dari soal bahwa nilai M-nya adalah negatif 2 dan nilai N-nya adalah 1. Kemudian dari catatan sebelumnya bahwa nilai K dapat kita cari dengan M dibagi N. Maka M-nya negatif 2 dibagi N-nya 1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita tuangkan ke dalam rumus R, di mana R adalah KX2 ditambah X1 dibagi 1 plus K, KY2 plus Y1 per 1 plus K, KZ2 plus Z1 dibagi 1 plus K. Dimana kita tahu dari soal bahwa negatif 4 ini adalah X1, 2 adalah Y1, dan 1 adalah Z1. Kemudian 6 ini adalah X2, 4 adalah Y2, dan 2 adalah Z2. Kita substitusikan saja ke dalam rumusnya, sehingga didapatkan nilai R-nya adalah dari operasi ini didapatkan negatif 16 per negatif 1, negatif 6 per negatif 1, dan negatif 1 per negatif 1. Maaf, maksudnya negatif 3. Sehingga nilai R-nya adalah 16,6,3. Jadi 16 ini adalah X, 6 ini adalah Y, dan 3 ini adalah Z. Nah, itu tadi penjelasan materi serta contoh-contoh soalnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.